Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrasa Napoleon berbagi cerita. Jadi alhamdulillah saya sekarang berada di Saraban, Yogyakarta. Jadi perjalanan saya sampai di Yogyakarta ini tidak pernah terbayangkan. Saya lahir 9 Juli 1963 di Kota Bumi. Waktu itu masih Sumatera Selatan. Kota Bumi itu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu dulu adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan keluarga besar kerajaan Liga Nusantara, sehingga ketika kerajaan Majapahit ada waktu itu beberapa putra mahkota, salah satunya itu berada dikirim untuk memegang Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu Arya Damar. Nah, Arya Damar ini punya istri Subanci, salah satu raja di Majapahit, yaitu yang ketika sudah dewasa, anaknya yang diasuh Arya Damar pulang lagi ke Majapahit, itu membuka daerah Demak, dan dia lalu menjadi pimpinan di Demak yang melanjutkan pemerintahan dari orang tuanya yang menjadi Raja Majapahit ketika itu. Dan ternyata beliau itu Raden Patah yang dulu dikenal dengan nama Jinbun. Jadi setelah saya berada di Yogyakarta ini, mulai ada gambaran silsilah keluarga saya, yaitu bahwa di Kombring, ternyata Kombring Martapura, orang tua saya lahir di daerah Banten, jadi namanya Banten betulnya, asal usulnya itu, yang merupakan daerah kampung tua sebelum ada Belitang, sebelum ada daerah transmigrasi Belitang. Dan salah satu buyut saya itu ya keluarga dari Pangeran Muncak Kabau. Nah, ternyata silsilahnya dari Jawa Barat, dari juga Prabu Siliwangi. Jadi itu ternyata silsilah 41 Puyang Kombring itu berhubungan dengan Prabu Siliwangi. Jadi sudah dua ini jalur yang saya pelajari itu. Lalu
dari Yogyakarta ini ternyata berbeda lagi alurnya. Alurnya adalah alur Iqra. Iqra ini alur kitab petunjuk manusia yang diterima Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Pangeran Diponegoro masih menguasai wilayah Tegalrejo, daerah Wijaya Lampuk, Jawa Tengah, gunung berapi meletus dan beliau mendapat pelajaran Iqra, membaca kitab petunjuk bagi manusia yang tidak ada keraguan dan tidak ada kesesatan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga beliau akhirnya diberi kekuatan untuk berperang melawan Belanda. Belanda waktu itu menguasai perdagangan Nusantara. Dia mengendalikan raja-raja Nusantara dengan kelicikannya. Jadi mereka menggunakan para pengkhianat dari Nusantara sendiri untuk menaklukkan Nusantara, sehingga Nusantara bisa mereka kuasai dengan meminjam para pengkhianat di kerajaan Nusantara itu juga. Adipati itulah yang ternyata menguasai pemerintahan. Ini dimulai dengan Gajah Mada sebetulnya. Jadi cerita Gajah Mada adalah cerita pengkhianatan, karena pengkhianatan Gajah Mada itu jelas tergambar di perang, bukan perang tapi pengkhianatan Bubat, mana rombongan pengantin dari Sunda yang akan menuju Majapahit. Jadi Majapahit itu juga anaknya putra mahkota Sunda Galuh, Raden Wijaya itu. Jadi sama-sama Sunda sebetulnya. Cuman sejak Majapahit bekerja sama dengan armada Belanda, jadi Majapahit ini menguasai Nusantara sebetulnya bekerja sama dengan armada Belanda. Makanya nggak jelas status Gajah Mada ini, keluarganya di mana, leluhurnya di mana, karena dia bagian dari armada Belanda sebetulnya yang mengatasnamakan Raja Majapahit, sehingga timbullah pengkhianatan di Bubat itu, rombongan pengantin dibantai, itu kan pengkhianatan. Nah, dengan Pangeran Diponegoro mendapat petunjuk lalu mengadakan perlawanan, itulah cikal bakal lahirnya perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Nusantara. Karena memang Pangeran Diponegoro ini adalah keturunan dari Sunan Kalijaga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di Yogyakarta ini dulu adalah pusat penyebaran dakwah Islam ke Nusantara. Pusat. Jadi sebelumnya memang sudah ada agama Islam di Nusantara, tapi belum tersebar secara merata, sehingga dari Mataram inilah
berangkat para juru dakwah ke Nusantara. Ini bisa dibuktikan dari keluarga istri saya. Keluarga istri saya ini adalah keluarga kerajaan Mataram Islam yang dakwah ke daerah Lintang Kanan. Lintang Kanan itu daerah sekarang Patlawang, dulu bagian dari Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan, di atas Bukit Barisan. Di atas Bukit Barisan itulah dikenal dengan sekarang Rio Tabuan. Dia orang Yogyakarta. Jadi saya di Yogyakarta ini, alhamdulillah istri saya sekarang kembali menjalankan membaca kitab yang diturunkan oleh Pencipta langit dan bumi kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, yaitu karena dia tidak bisa bahasa Arab, dia bahasa Quran terjemahan. Padahal Quran terjemahan itu saya sudah berikan sebagai mas kawin kepada dia pada tahun 1991. Tapi dia baru baca ketika dia mengalami musibah, patah kaki dan harus operasi 7 kali. Sehingga selama setahun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baru dia baca Quran terjemahan pada tahun 2019. Kita bisa bayangkan selama 19 tahun mas kawin itu nggak dia perhatiin. Padahal dia orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW dan perintahnya Iqra. Nah, sejak 2019 dia mulai membaca Quran terjemahan dengan rutin, sehingga hari ini dia diberi kemudahan untuk berada di Yogyakarta, kampung Quran terjemahan di Saraban. Dan saya pun sudah ziarah ke Gua Selarong di Bantul ini, satu wilayah dengan Saraban dan kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Gua Selarong. Dan dari Gua Selarong itu saya juga mengingat kembali akan sorbannya Pangeran Diponegoro. Saya memakai sorban ketika ke sana, karena saya tidak lihat lagi orang di Yogyakarta ini bersorban. Tapi alhamdulillah ada 2 jemaah di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini yang sholat Jumat di Masjid Al-Motar ini yang pakai sorban. Ya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro untuk kembali membangun bangsa dan negara yang mengenal Pencipta langit dan bumi dengan Iqra. Mudah-mudahan sifat pemimpin yang ada di Pangeran Diponegoro yang kita bisa lihat sebagai singa dari Gunung Merapi akan saya lanjutkan sebagai singa dari Saraban, Yogyakarta. Sebelumnya saya sudah menyatakan diri sebagai singa Bandar Lampung ketika saya memperkenalkan diri sosialisasi untuk menjadi calon wali kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan Pencipta langit dan bumi memberi kekuatan kepada saya untuk mengajak masyarakat Nusantara untuk kembali Iqra, membaca petunjuk
pencipta langit dan bumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.